Ada cerita-cerita yang mungkin nggak sering kita dengar ya. Cerita tentang keteguhan yang mulainya itu setiap pagi buta. Di jalanan yang, ya, jauh dari kata nyaman. Coba deh bayangin, setiap pagi langkah pertama itu udah langsung ketemu sama jalanan berbatu yang ya ampun gak ramah sama sekali. Setiap langkah tuh kayak ujian, beneran deh nguji niat yang bikin kaki ini terus maju. Belum lagi kalau hujan. Wah, jalanan itu bisa langsung jadi lautan lumpur. Cipratan tanah di seragam, itu bukan lagi noda kotor biasa, tapi udah kayak lencana kehormatan loh, tanda dari sebuah perjuangan. Sepatu basah, baju kotor, tapi langkahnya nggak pernah berhenti, nggak pernah goyah. Karena yaitu perjalanan ini tuh didasari oleh sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar nyari nyaman. Tapi perjuangannya nggak berhenti di jalanan aja loh. Justru pas sampai di balik pintu kelas, ada perjalanan lain yang dimulai. Sebuah perjalanan yang ya benar-benar nggak kenal cuaca. Dan inilah kenyataan mereka sehari-hari. Ngajarnya ya di kelas yang sederhana, fasilitasnya serba terbatas. Kalau lagi panas ya ampun, gak ada kipas angin. Giliran hujan, suaranya malah lebih kencang dari suara gurunya. Bukunya sedikit, listrik kadang mati. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang gak pernah padam. Semangat mereka buat mendidik. Luar biasa kan? Dan ini nih, intinya, kebenaran yang mereka jalani setiap hari. Jadi, guru itu bukan soal nungguin kondisinya ideal dulu. Bukan. Tapi soal ngasih hati yang total. Udah, itu aja. Tanpa syarat. Nah, ini jadi pertanyaan besar buat kita kan. Dengan semua tantangan kayak gitu, kenapa sih? Kenapa mereka tetap milih buat datang setiap hari? Apa coba yang bikin mereka sekuat itu? Jawabannya, ternyata lebih dalam dari sekedar pekerjaan. Ini soal panggilan jiwa. Mereka tuh ngelihat diri mereka sendiri sebagai agent of change, agen perubahan. Jadi bukan cuma ngajar, bukan. Mereka ini kayak arsitek yang ngebangun fondasi masa depan bangsa. Satu persatu murid disentuh hatinya. Dan ini pas banget sama filosofinya Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungtulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Artinya apa? Ya di depan itu kasih contoh, di tengah-tengah itu bangun semangat, dan dari belakang kasih dorongan. 3 peran suci seorang guru ini mereka jalankan dalam kondisi apapun. Jadi, udah jelas banget ya, kekuatan sejati seorang guru itu bukan datang dari gedung yang megah atau teknologi yang canggih. Bukan sama sekali. Kekuatannya itu lahir dari nilai yang mereka pegang, niat yang tulus, dan komitmen yang wow, gak bisa digoyahin. Terus, gimana caranya para pahlawan ini ngejaga apinya biar tetap nyala? Di tengah badai kayak gitu loh. Ternyata ada beberapa kunci yang mereka pegang erat-erat. Paling nggak ada 6 kunci praktis nih yang bisa bantu para guru hebat ini buat tetap kuat ngejalanin misi mereka. Yang pertama, lurusin niat. Tiap pagi sebelum berangkat, mereka selalu ingat lagi, kenapa ya aku ngelakuin ini? Jawabannya bukan gaji, tapi buat ngebentuk hidup orang lain. Terus yang kedua, mereka ngerayain kemenangan-kemenangan kecil. Mungkin hari itu cuma 1 murid yang akhirnya bisa baca, atau cuma 1 senyuman tulus dari murid. Nah itu udah cukup jadi bensin buat besok. Ketiga, mereka bangun komunitas. Saling curhat, saling nguatin sama guru lain itu, wah efeknya luar biasa. Dan yang keempat, nggak pernah berhenti belajar. Mungkin cuma baca 1 artikel di bawah lampu minyak, tapi itu udah cukup bikin mereka jadi guru yang lebih baik, lebih tangguh. Lanjut, kunci kelima ini penting banget. Jaga diri. Jangan lupa bahagia. Guru yang capek nggak mungkin bisa ngasih yang terbaik kan? Jadi istirahat cukup, nikmatin teh hangat sore-sore itu juga bagian dari perjuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, perkuat spiritualitas. Keyakinan kalau setiap keringat mereka hari ini bakal jadi kebaikan di masa depan, nah itulah kekuatan terbesar mereka. Oke, setelah kita lihat semua perjuangan dan kekuatan mereka tadi, kita sampai di satu kesimpulan yang indah banget soal apa itu guru sebenarnya. Jalannya boleh berbatu, hujan mau sederas apapun, fasilitas seadanya, nggak masalah. Selama masih ada satu aja guru yang datang dengan sepenuh hati, harapan itu pasti akan selalu ada. Karena sejatinya, inilah dia kebenarannya. Tugas mereka itu jauh melebihi tembok-tembok kelas. Mereka itu bukan cuma ngisi otak kita dengan pengetahuan, tapi mereka menyalakan cahaya di dalam jiwa setiap muridnya. Cahaya harapan, cahaya impian, dan cahaya keberanian. Dan sekarang, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi. Dalam perjalanan hidup Anda sampai sekarang,
Siapa guru yang pernah jadi cahaya buat Anda? Mungkin di saat Anda lagi ngerasa bingung atau tersesat, coba ingat mereka. Dan hargai warisan cahaya yang udah mereka tinggalin di dalam diri Anda.